alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin lizdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat MK pagi semua. Oh berkah nih pagi hari ini. Saya ini di luar sebetulnya ilmunya, bukan di dalam masjid. Suasana cerah, terasa sekali hirupan nafas ya, begitu segar. Jadi ini di ruangan sebetulnya semi open begitu teman-teman ya, udara luar ini bebas untuk masuk, bukan di ruang tertutup. Alhamdulillah terasa sekali perbedaan ketika di dalam kamar, kemudian kita ketika ke luar. Bagaimana Allah menganugerahkan oksigen, kemudian Allah mengenapkan berbagai macam partikel selama kita tidur ya, sehingga jatuh ke permukaan bumi dan Allah anugerahkan udara segar pada pagi hari ini. 51% oksigen Allah kirim dari lautan. Untuk siapa? Untuk kita ya. Tanpa kita tahu tadi malam mungkin entah dari lautan mana oksigen yang Allah kirimkan untuk kita. Selebihnya oksigen diproduksi di daratan ya. Dari hutan, kemudian dari kebun, dari pohon-pohonan dan lain sebagainya. Masya Allah. Selama kita tidur ternyata Allah sediakan kebutuhan kita. Sahabat-sahabat semua, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai lansia. Dok, kenapa kok bahasnya tentang lansia? Karena ini bahasan berseri teman-teman semua. Karena kalau kita lihat mungkin ya, di demografi 2035-2040, maka lansia ini akan ada pada 20% proporsi penduduk Indonesia. Ketika lansia itu sehat, maka bukan hanya lansia itu bisa memproduksi atau produktif atau menyumbangkan berbagai macam kemampuannya, baik itu kemampuan intelektual atau tenaga dan sebagainya, tetapi lebih jauh dari itu akan mengurangi budget, baik itu budget karena ketergantungan lansia atau budget karena proses sakit dan kesakitan. Luar biasa. Jadi kita juga konsen di sini bagaimana menjadikan lansia yang sehat ya. Sehat bermanfaat bagi diri dan juga sehat bisa berkontribusi bagi paling tidak bagi diri dan keluarga. Baik. Jadi sahabat-sahabat semua, bukan musimnya lagi ya ketika kita berbicara tentang lansia. Image kita itu adalah orang jompo, orang yang memang ketergantungan pada usia produktif, orang yang memang perlu bantuan, orang yang memang sisa dari hidup, sisa dari kemampuan dan sebagainya. Nah, image itu perlahan-lahan kita kikis sebab ternyata lansia mempunyai potensi yang tidak dimiliki pada usia sebelumnya, yaitu potensi banyaknya data, potensi banyaknya pengalaman, keputusan yang telah diambil, potensi pengalaman bagaimana dia berpendidikan begitu ya, sekolah dari satu ke sekolah lain dan sebagainya. Artinya potensi-potensi dan kelebihan-kelebihan itu juga menjadi sebuah keunggulan bagi lansia dan itu belum tentu dimiliki oleh usia remaja ataupun usia dewasa. Nah, pada saat ini insya Allah kita akan membahas, nah yang dok gimana kalau yang belum lansia? Ya nggak apa-apa. Kita ikutan di sini mengkaji karena mungkin di rumah juga ada lansia atau suatu saat mungkin Allah akan menakdirkan menjadi lansia ya, karena tidak semua Allah kasih rezeki masuk pada dalam usia lansia. Kenapa rezeki dok? Kan usia itu rezeki ya, rezeki bagaimana untuk memperbanyak taubat, rezeki dia mempunyai peluang untuk memperbanyak amal dan lain sebagainya, dan rezeki juga untuk memperbanyak investasi ketika kita pulang, tapi investasi itu tetap mengalir ya. Jadi pada hari ini kita bahas tentang buah-buahan dan sayur-sayuran yang bermanfaat untuk lansia. Kenapa ini khusus teman-teman semua? Beberapa kasus, saking lansianya itu semangat untuk mengkonsumsi sayuran, ya, dia tidak mempelajari ilmunya bagaimana mekanisme tubuh itu sudah berubah. Mekanisme metabolisme untuk pencernaan purin, protein misalnya, contoh saja ya, protein purin, itu sudah mengalami penurunan. Sehingga, atau sudah mengalami gangguan, sebagian gitu ya.
Sehingga ketika dia mengkonsumsi sayuran kaya akan purin, maka hasil metabolismenya berupa asam urat yang tertimbun. Susah untuk dikeluarkan karena kemampuan ginjal sudah menurun. Jadi asam urat itu sebagai hasil metabolisme dari makanan, dari protein yang disebut dengan purin. Itu dikeluarkan 2/3-nya lewat urin, lewat ginjal ya, dikeluarkan. Sepertiganya lewat saluran pencernaan. Andai kata pada usia lanjut tertentu sudah ada gangguan pada sistem pencernaan purin ini, maka asam urat akan terkumpul dan menimbulkan permasalahan ya. Permasalahan ada yang disebut dengan gout, artritis, ada yang disebut dengan tofus atau topi dan lain sebagainya. Ini menjadi problem. Padahal niatnya baik, mengkonsumsi sayuran. Misalnya mengkonsumsi daun bayam. Nah, daun bayam itu pada orang tertentu bisa menyebabkan timbunan asam urat. Padahal bayam itu baik bagi anak-anak, bagi usia muda, bagi usia dewasa, dan juga bagi usia lanjut jika tidak ada kelainan metabolisme. Kan sering tuh ya anak-anak dikasih sayur bayam begitu, bagus. Karena itu mengandung Fa yang tinggi juga. Tapi mengandung purin yang tinggi juga. Sehingga kalau dikonsumsi pada anak-anak sangat bagus, tetapi belum tentu bagus dikonsumsi pada usia lanjut ya. Sehingga inilah perlunya kita menelusuri buah-buahan mana, sayuran mana saja sih yang baik pada lansia dan yang tidak baik, sehingga perlu dihindari. Demikian juga misalnya biji melinjo. Biji melinjo itu mengandung fosfor yang tinggi, mengandung potasium yang tinggi juga, natrium yang tinggi juga, kemudian mengandung berbagai macam protein yang diperlukan untuk tumbuh kembang. Ini bagus pada usia anak, pada usia remaja. Tetapi jika protein ini berlebihan pada usia lanjut, maka timbunan asam urat juga ini yang terjadi. Oleh sebab itulah sahabat-sahabat semua, perlu adanya pemilihan dan pemilahan mana yang baik sesuai dengan usia dan kondisi tubuh masing-masing ya. Itu berarti ada pemilihan ya. Kemudian juga ada juga yang buah-buahan ya. Sambil buah-buahan yang mempunyai manfaat, contoh pada usia lanjut, angka hipertensi itu kan meningkat ya. Nah, angka hipertensi itu meningkat. Pada usia lanjut ada loh makanan yang bertindak sebagai obat sekaligus. Contoh misalnya ada buah belimbing. Buah belimbing itu bagus untuk stabilisasi tekanan darah. Kemudian blackberry, strawberry itu juga bagus. Buah-buahan itu untuk menstabilkan tekanan darah. Dari sayuran juga ketimun tuh ya. Ketimun, kemudian juga seledri, itu bagus untuk mengendalikan hipertensi. Jadi kalau kita tahu ilmunya, makanan pun bisa bersifat sebagai obat tanpa kita merasakan mengkonsumsi obat-obatan ya. Kalau lansia mempunyai penyakit jantung, hipertensi, diabetes, sudah hampir pasti kalau mengkonsumsi obat itu lebih dari 8 macam. Nah, bagaimana caranya agar sebagian dari obat-obatan tersebut dalam bentuk makanan, kan lebih enak, lebih nyaman gitu ya, dan tidak stres. Pagi 8 tablet, siang 8 tablet gitu ya. Kalau minum obat-obatan seperti itu, bukan nggak boleh. Pada kasus-kasus tertentu itu memang harus ya, karena sebagai ikhtiar terbaik. Jangan anti obat-obatan, dok ini mau obat kimia merusak. Ada porsinya teman-teman. Jadi ketika obat itu dikonsumsi dalam dosis yang tepat, dalam pengawasan dokter, insya Allah itu mempunyai manfaat. Karena obat itu pun diluncurkan, itu paling tidak hasil dari belasan tahun eksperimen. Bukan obat yang tiba-tiba diproduksi dan tiba-tiba dibagikan, begitu ya. Nah, ada juga tadi kan ada makanan dan buah-buahan yang bermanfaat bagi usia muda, tapi belum tentu bermanfaat bagi usia lanjut. Oke? Nah, ada juga tadi makanan, buah-buahan, sayuran yang bertindak juga sebagai
sebagai obat ya. Jadi intinya teman-teman semua, ketika kita mengkonsumsi obat buah-buahan dan sayuran, ini mempunyai manfaat seperti itu. Baik, kita akan coba sekarang paparannya teman-teman ya. Nah, buah dan sayur untuk lansia. Baik, bagi adik-adik yang belum lansia, nih, ini juga kesempatan nih untuk memberikan yang terbaik bagi orang tua tercinta, ya. Bagi para ibu, bapak yang menjelang lansia, ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan umur sampai ke lansia itu, ya. Kita coba telusuri satu persatu, teman-teman. Baik, kalau kita telusuri penyakit yang berkaitan dengan makanan, yang terbanyak pada lansia apa aja sih? Ada 3 besar penyakit, ada 4, ada 10 penyakit terbesar yang lebih condong terjadi pada lansia. Di antaranya adalah disfagia, dispepsia, anoreksi, dan konstipasi. Jadi adanya kesulitan untuk makan, kemudian adanya gangguan di lambung dan duodenum, kemudian ada kesulitan untuk makan, ada juga kesulitan untuk buang air besar. Ya, ini ada 5. Yang kelima adalah fecal incontinensia. Jadi kadang-kadang sulit untuk menahan buang air besar. Ini penyakit yang terbanyak nih, ya, di saluran pencernaan. Kenapa dok saluran pencernaan menjadi fokus? Bukan berarti yang lain dipilah dan diabaikan, ya. Misalnya sistem jantung dan pembuluh darah, kemudian sistem pernafasan. Kenapa pencernaan ini menjadi sangat penting? Karena setiap yang dibutuhkan oleh tubuh sebagian besar lewat pencernaan. Setiap penyakit yang menimpa seseorang kebanyakan kontribusi dari makanan. Contoh, misalnya hipertensi. Ada kontribusi dari makanan? Jelas. Contohnya, makanan yang tinggi natrium. Ya, contoh, garam. Kemudian, natrium benzoat. Makanan yang mengandung pengawet-pengawet itu kan banyak mengandung natrium benzoat ya. Kemudian, sodium monoglutamat. Ya, monosodium glutamat. MSG, penyedap. Itu juga sama mengandung natrium, dan natrium diantaranya akan berkontribusi terhadap peningkatan risiko tekanan darah tinggi. Dari mana itu? Makanan. Oke ya. Nah, kemudian misalnya dislipidemia atau mungkin dikatakan hiperkolesterol ya. Hiperkolesterol ya. Kira-kira dari mana itu kolesterol bisa masuk? Makanan ya. Jadi makanan itu sangat berperan penting ya dalam sehat sakitnya seseorang. Kemudian diabetes juga angka kejadian pada usia lanjut makin lama makin meningkat. Dari mana kita bisa mengaturnya? Dari makanan juga. Jadi intinya sabda Rasulullah SAW, perutmu adalah tubuhmu. Kalau orang bisa mengendalikan perut, orang bisa mengendalikan penyakit. Jadi betapa banyak penyakit yang diperantarai oleh makanan ini. Oleh sebab itulah kita memandang penting untuk pengaturan makanan. Ya, baik. Kalau kita lihat sahabat-sahabat semua, untuk pengaturan makanan sayuran dan buahan ini ada 4 tujuan. Yang pertama untuk memenuhi kecukupan nutrisi. Karena di sana juga perlu misalnya vitamin segar, protein, kemudian juga lemak. Dari makanan juga ada yang mengandung lemak. Tapi dari buah-buahan juga ada yang mengandung lemak. Tetapi buah-buahan tidak ada yang mengandung kolesterol. Jadi buah apapun tidak ada yang mengandung kolesterol. Jadi kalau ada yang iklan, misalnya iklan kacang gitu ya, iklan kacang naon misalnya ya, yang tanpa kolesterol, ya iyalah, semua tumbuhan itu tidak ada yang mengandung kolesterol. Kolesterol itu hanya dikandung dari daging ya, dari hewani. Oke ya. Jadi tujuan pengaturan diet yang pertama kecukupan nutrisi. Bagaimana lansia itu memerlukan
pergantian sel demi sel, kemudian perbaikan sel-sel yang rusak, di antaranya perlu protein, vitamin, dan mineral. Dari mana? Di antaranya dari buah dan sayuran. Oke? Yang kedua, tadi saya katakan bahwa buah-buahan dan sayuran juga ini diperlukan untuk terapi. Ya, untuk terapi. Saya masih ingat tuh, ketika ada pasien yang alergi terhadap obat-obatan, kemudian juga sulit sekali mengkonsumsi pil dan tablet ya, untuk mengendalikan hipertensi, diberi apa? Diberi seledri, diberi daun salam, ya. Ada penurunan? Ada, jelas. Jadi ini juga bisa berfungsi sebagai obat, ya. Cinnamon teh bumbu ya, cinnamon teh kayu manis. Kayu manis juga dia bisa bersifat menurunkan gula darah, ya. Jadi itu sebagai terapi. Nah, insya Allah nanti buah-buahan dan sayuran sebagai terapi akan kita bahas khusus pada Sabtu yang akan datang ya. Saya sudah menyiapkan terapi sayuran dan buah untuk hipertensi, kemudian untuk asam urat, untuk diabetes, ya. Nah, pada hari ini akan saya bahas tentang konstipasi untuk serat ya. Karena ini awal-awalnya. Karena kalau misalnya permasalahan perut macet, susah buang air besar, maka makanan yang baik pun nanti akan susah. Sehingga kita beresin ini dulu, lancarkan dulu saluran pencernaannya, baru kita nanti masuk ke diabetes, bagaimana mengendalikan gula darah dengan buah-buahan dan sayuran, hipertensi, kemudian hiperkolesterol, satu lagi gout, tentang asam urat ya. Jadi insya Allah Sabtu depan kita akan bahas tentang penyakit-penyakit yang sering pada lansia dan bagaimana terapi buah dan sayur di sini mempunyai makna. Ya. Jadi bukan hanya sekedar makan buah ini, kita ada risetnya, insya Allah kita sampaikan ya. Nah yang keempat adalah untuk stamina. Jadi makanan buah-buahan dan sayuran yang mengandung banyak antioksidan itu bermanfaat untuk mencegah kerusakan sel, ya, sekaligus dia itu berfungsi untuk meningkatkan sistem imun. Ada sebuah punten. Ini contohin ya. Cemilan saya nih, cemilan. Punten sekedar. Ini belum cuci ya? Punten ya, sekalian aja saya ingin mencontohkan nih. Tadi malam saya belanja sama anak-anak. Nah, saya beli cemilan. Cemilan saya tuh ini nih, teman-teman nih. Aduh, tomat. Risetnya banyak banget, teman-teman. Banyak banget. Sampai satu saat, karena ini penelitiannya banyak tentang lycopene ini banyak diantaranya di tomat, banyak murah dan mudah untuk didapat, ya. Yang paling tinggi itu dari stroberi, kemudian biji anggur. Tetapi jarang orang makan anggur itu bijinya ya. Nah, di sini kan makan bijinya kan kita banyak banget. Makan tomat kan jarang orang bijinya dibuang ya. Nah, ini cemilan ya. Nah, untuk stamina. Di sini banyak terkandung antioksidan, teman-teman. Lycopene itu mempunyai antioksidan. Antioksidan itu apa sih, Dok? Jadi teman-teman, kerusakan di dalam tubuh kita itu bukan hanya karena infeksi bakteri, bukan hanya karena infeksi virus, tetapi juga ada semacam racun, walaupun itu bukan racun sebenarnya ya, yang disebut dengan radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas itu molekul yang tidak stabil, sehingga dia akan mencari sel-sel sehingga menimbulkan kerusakan pada sel tersebut. Tidak semua radikal bebas itu merusak. Ada radikal bebas juga yang mempunyai dibutuhkan sebagian kecil oleh tubuh, ya. Nah, kerusakan tubuh diantaranya oleh proses penuaan. Proses penuaan, ya, yang dominan itu adalah dominannya radikal bebas. Radikal bebas bisa ditangkal salah satunya dengan antioksidan. Dan antioksidan itu bekerja di 3 tempat, teman-teman. Ada yang di dalam sel,
ada yang di membran sel, ada yang di aliran darah atau di plasma. Likopen ya salah satu yang mempunyai efek antioksidan sekaligus di 3 tempat tadi. Ini. Iklan ini mah nggak apa-apa Kang Paruk ya. Iklan tomat. Tomat ya. Jadi untuk stamina. Yang keempat adalah untuk pencegahan. Ya, diantaranya untuk pencegahan penyakit diabetes, untuk pencegahan penyakit yang hiperkolesterolemia dan lain sebagainya. Jadi inilah tujuan pengaturan buah dan sayur ya. Dok, kalau tomat itu buah apa sayur? Saya saking senangnya tomat, saya pernah baca artikel banyak tentang tomat. Ada yang mengatakan kalau secara taksonomi ilmu pertanian, tomat itu buah. Tetapi kalau menurut ilmu-ilmu teman-teman koki, masakan, chef gitu ya, ternyata tomat itu sayur. Apapun tetap tomat ya. Baik, kita lanjut ya, Ibu Bapak semua ya. Jadi kita pada pagi hari ini akan berbicara tentang serat, fiber ya. Dok, kenapa serat duluan? Serat itu berfungsi teman-teman agar salah satunya ya, agar sistem pencernaan itu lancar. Kalau sistem pencernaan tidak lancar, kita punya diet untuk diabetes. Kita punya sayuran dan buah untuk hipertensi. Kalau macet itu sulit. Makanya diperbaiki dulu sistem pencernaannya dengan apa? Salah satunya adalah dengan fiber atau dengan serat, ya. Baik. Jadi manfaat serat adalah diantaranya untuk memperlancar pasase dan aliran makanan-makanan yang berupa sisa. Kalau sisa ini tidak lancar untuk dibuang, ini jadi masalah. Bukankah di rumah kita juga kalau ada sampah misalnya 2 hari, 3 hari tidak dibuang, jadi masalah. Apalagi kalau di rumah itu misalnya berbulan-bulan sampah tidak dibuang. Demikian juga di kota Bandung, di kota apapun gitu ya. Misalnya saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita di dinas kebersihan mogok kerja tuh. Pernah dulu di sini ada teman-teman dinas kebersihan mogok kerja. Kenapa? Karena ada petugas kebersihannya yang digigit jarinya sampai putus. Sehingga mogok kerja, akhirnya sampah itu menumpuk. Ketika sampah menumpuk, jadi racun di sana. Di tubuh juga demikian. Ya, teman-teman punten dilihat di gambar yang sebelah kiri ini, ya. Kalau misalnya ini kan kolon ascending namanya, ini usus besar ya, yang bentuknya hampir seperti O ini. Ini mulai terbentuknya feses. Makin ke daerah kiri, ini feses usus sebelah kiri, maka feses itu makin banyak diserap cairannya, makin kering. Jadi kalau misalnya dia di usus besar itu lebih lama, maka cairannya dalam feses itu akan terserap lebih banyak. Akibatnya kalau BAB 2 hari ditahan, maka lebih kering daripada BAB tiap hari. Karena cairannya itu banyak diserap. Akibatnya BAB di sini, kotoran di sini akan sulit dikeluarkan. Karena sulit dikeluarkan, harus ngeden kuat, bisa terjadi iritasi, bisa terjadi wasir. Bisa juga terjadi peradangan. Kan ini namanya kotoran. Usus yang ada di dinding-dinding yang nempel dengan kotoran terlalu lama, dia juga bisa mengalami radang yang disebut dengan peradangan usus besar. Disebut dengan kolitis. Ini bermakna teman-teman, ketika makanan serat itu cukup, BAB tiap hari lancar, angka peradangan di usus besar jauh lebih menurun. Oke ya? Yang kedua, kalau misalnya ini berdiam diri di sini terus, peradangan ini sering terjadi, maka sel-sel di dinding dari kolon ini, usus besar ini, lama-kelamaan akan mengalami perubahan gen. Sehingga bisa menjadi resiko untuk terjadinya tumor di usus besar. Itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian juga jika BAB ini lancar, maka dalam beberapa penelitian ini saya simpulkan bisa menurunkan resiko penyakit jantung. Dan yang kelima bisa menurunkan penyakit diabetes. Jadi, teman-teman semua, betapa penting BAB itu lancar. Dan ternyata di sini serat
mempunyai manfaat untuk melancarkan BAB, ya, mencegah konstipasi. Baik, kita lanjut. Punten sebentar. Mudah-mudahan keburu ya. Nah, bagaimana dong kalau begitu tata cara mengatur? Mengaturnya itu ada 5, teman-teman ya, yang harus kita perhatikan. Pertama dari jumlah. Karena jumlah itu harus terukur. Berapa gram per hari. Kemudian jenisnya, iya, serat itu bermacam-macam. Ada 2 jenis paling tidak. Kemudian kapan mengkonsumsi waktu seratnya. Kemudian variasi makanannya apa aja. Karena kalau misalnya tiap hari tomat deui, tiap hari misalnya sayuran itu juga kan bosen ya. Nah, ada variasinya. Kemudian kita lihat sumber-sumber seratnya. Insya Allah di bagian akhir nanti akan saya sampaikan itu yang sangat praktis. Misalnya pepaya butuh berapa potong dikombinasikan dengan pisang berapa begitu ya. Sehingga kebutuhan harian itu tercukupi. Ini insya Allah saya sudah hitungkan. Jadi tinggal lihat aja nanti tayangannya ya. Kalau misalnya ibu bapak nanti belum sempat menyimak mencatat, tinggal lihat aja rekamannya nanti ya. Insya Allah udah dihitungkan sehingga praktis ya. Nah, kalau kita lihat kebutuhannya, serat itu dibutuhkan sekitar 30 gram per hari. Dok, 30 gram itu kayak mana? Macam apa? Oh, kalau kayak orang Sumatera ya macam apa? Cemana gitu ya. Nah, nanti di akhir 30 gram itu bisa dipenuhi oleh berapa potong pepaya, berapa potong semangka begitu ya, berapa batang itu pisang dan lain sebagainya ya. Jadi kebutuhan itu rata-rata 30 gram per hari itu menurut American Heart Association ya. Nah, ternyata tiap-tiap negara itu mempunyai permasalahan sama dengan negara kita juga. Ya. Kalau kita lihat Jepang juga konsumsi seratnya itu jauh di bawah standar yang ditetapkan. Meksiko, Spanyol, kemudian Australia juga ini konsumsi seratnya baru 20,7 per orang per hari. Kemudian juga UK 20,6 gram dan lain sebagainya. Artinya teman-teman ya, kalau kita lihat dari data ini ya, Indonesia mana? Oh, saya belum dapat datanya ya. Bukan belum dapat, belum nyari ya, belum dibandingkan di sini. Ini rata-rata konsumsi serat ya ternyata masih pada kurang ya. Baik, jadi kita ingatkan ya, kita butuh 25 sampai 30 gram serat per hari. Ingat ya, 25 sampai 30 gram serat per hari. Nah, sekarang jenis serat itu apa aja? Ada serat itu yang diserap, ada serat itu yang tidak diserap. Ya. Oh, punten. Ada serat itu yang larut dalam air, ada serat itu yang tidak larut dalam air. Punten, yang tadi salah ya. Jadi yang larut dalam air disebut dengan soluble fiber. Soluble fiber itu serat yang larut dalam air sehingga bisa menyerap air tuh dari sekitarnya selama masuk di saluran pencernaan. Sehingga masa feses itu lebih banyak tuh. Ya, kalau banyak air berarti lebih banyak dan lebih lunak kan ya? Lebih lunak. Ya, itu yang soluble fiber. Ada juga yang serat yang tidak larut dalam air. Jadi selama di dalam perjalanan itu dia tidak berubah, tidak mengisap air. Tetapi jenis serat ini diperlukan untuk membersihkan saluran usus itu dari timbunan-timbunan, dari kotoran-kotoran yang nempel-nempel di dinding usus, kayak sikat, kayak spons kayak gitu ya. Penting ya untuk membersihkan saluran pencernaan ya, khususnya di kolon. Jadi yang satu, yang soluble fiber itu dia menyerap cairan sehingga masa feses itu kotoran itu tetap lunak. Yang satu lagi insoluble fiber dia bersifat membersihkan saluran pencernaan. Kan manfaat tuh ya. Jadi dua-duanya itu ada. Dari mana aja makanan kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya, soluble fiber dari buah-buahan terutama ya, stroberi di sini ada jeruk juga, ada wortel juga. Di sini ada kacang-kacangan ya. Kemudian juga insoluble fiber misalnya dari gandum ya.
biji-bijian terutama di sini ya, yang insoluble fiber itu, terutama dari biji-bijian. Lanjut ya. Kebutuhan serat berapa tadi? 25 sampai 30 gram per hari. Serat itu ada dua macam, yaitu yang larut dalam air dan tidak larut dalam air. Kayak di sekolah aja punten ya, bukan mengajari. Kayak di sekolahan aja. Nah, ini diantaranya teman-teman, jumlah serat ini, komposisinya. Nanas itu ternyata kandungan seratnya 5,6 gram. Di dalam apa? Di dalam 100 gram nanas. Pepaya itu kandungan seratnya berapa nih? 8,8 per 100 gram pepaya. Pisang, nah ternyata pisang itu tinggi nih. 10,34 gram. Yang tinggi di sini adalah apel. Saya membuat komunitas, teman-teman, namanya komunitas Stop Wasir, ya. Komunitas Stop Wasir. Stop Wasir, terapi wasir tanpa operasi. Dan ternyata itu komunitas sudah banyak, ya. Teman-teman yang Allah takdirkan untuk sembuh dari wasir tanpa operasi ternyata sudah banyak. Terakhir kemarin sore ada yang berobat, udah dioperasi segala macam gitu ya. Ternyata wasirnya ada lagi. Kemudian saya edukasi, Bu, pengobatan wasir itu bukan operasi, bukan obat, bukan hanya suntikan, tetapi yang paling penting adalah lifestyle management dan diet management terapi, pengaturan kebiasaan dan pengaturan makanan. Dan salah satu ikon yang saya sampaikan di komunitas Stop Wasir itu adalah apel. Jadi bagi teman-teman yang bergabung dalam komunitas Stop Wasir itu, ya, terapi wasir tanpa operasi, satu hari itu, setiap hari itu wajib mengkonsumsi satu apel. Ya, kita lihat teman-teman, apel itu kandungan seratnya per 100 gram tinggi banget. Jadi sebetulnya mah dengan satu butir apel gitu ya, itu hampir 80% kecukupan serat itu terpenuhi. Ya, kan enak tuh ya makan apel. Baik, kita lanjut teman-teman. Kita nanti akan masuk ke hitung-hitungan, bukan hitung-hitungan, porsi harian yang sudah dihitungkan, ya. Baik. Nah, waktunya kapan? Ya, kan tadi itu ada jumlah, ada jenis, kemudian juga ada waktunya kapan? Ya, untuk sarapan pilihlah makanan yang kadar serat tinggi yang berasal dari sereal dan roti-rotian. Kalau sereal dan roti banyak yang serat mana? Soluble, insoluble? Insoluble, ya. Dia bermanfaat untuk membersihkan saluran pencernaan, ya. Sereal juga sama, lebih ke arah yang lebih banyaknya insoluble fiber, gitu ya. Oke. Nah, makan siang atau makan hari, makan makanan yang berat-berat. Makanan yang berat-berat, teman-teman, ada biji-bijian utuh, kemudian seperti beras coklat atau gandum, ya. Itu sama. Intinya, makanan-makanan berat itu lebih dominan pada insoluble fiber, ya. Nah, tetapi makanan-makanan menu-menu cemilan, menu tambahan atau makanan selingan, di sini kita dominankan soluble fiber seperti apel, buah pir, kemudian pisang, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Sayuran bukan cemilan ya. Bisa disertakan pada makanan. Jadi kurang lebih itu teman-teman. Ya. Waktu untuk mengkonsumsinya. Oke, lanjut ya. Nah, inilah nih, udah saya hitungkan ya. Udah saya hitungkan teman-teman nanti. Ini apel merah teman-teman. Apel merah itu 18 gram. Silakan. Teman-teman nanti kalau misalnya mau mengkombinasikan, saya mah hari Senin misalnya mau pisang Raja Bulu 2 buah. 2 buah yang sedang itu ya, berarti seratnya 16 gram. Biar nggak usah bingung. Dok, kalau dihitung mah satu ini 100 gram, seratnya sekian gram. Nah, ini sudah dihitungkan. Pepaya 2 buah potong sebesar gini ya. Potong yang suka ada di tukang rujak itu, ya. 2 potong pepaya yang suka ada dijual di tukang rujak, ya. Kurang lebih 12 gram.
Oh, berarti 12 gram dari pepaya. Kan kita butuh berapa? 25 sampai 30 gram. Jadi dengan adanya tabel ini teman-teman nanti bisa mengkombinasikan. Oh, siang tadi minum jus alpukat. Jus alpukat itu kira-kira alpukatnya segimana ya? Rata-rata setengah teman-teman. Satu jus alpukat itu, satu gelas itu rata-rata setengah alpukatnya. Berarti berapa kira-kira kandungannya? 8 gram. Oke ya. Kemudian besok misalnya sawo. Sawo itu 3 butir, rata-rata 12 gram. Itu seratnya. Oke ya. Sangat mudah menurut saya ya. Ini sudah dicoba di utak-atik, dihitung-hitung, kurang lebih seperti ini. Ini nggak ada yang pasti ya. Karena kan nanti pisang Ambon juga tergantung dari pisang Ambonnya, tapi ini rata-rata sebesar itulah. Stroberi. Nah, sekarang sayuran. Jadi kurang lebih sayuran seperti ini teman-teman. Sayur bayam 1 porsi. 1 porsi kurang lebih seratnya 12 gram. Sayur lodeh ada seratnya kurang lebih 17 gram. Jadi sebetulnya ya, kalau kita mengkonsumsi sayuran kemudian buah seperti yang ada tabel tadi, rata-rata harusnya itu terpenuhi. Tapi apakah setiap hari makan sayur? Enggak. Pertanyaannya, apakah setiap hari makan buah? Ternyata enggak juga. Kenapa? Oh, pulang ya. Hati-hati ya. Sama siapa? Udah, ya, hati-hati ya. Oke, anak saya mau ke pondok lagi. Habis berobat gigi. Baik, misalnya wortel. Wortel 1 buah. 1 buah 1 potong itu ya. Ya. Udah saya timbang, kemudian di apa namanya? Porsi ya dihitung. Wortel 1 batang itu rata-rata 8 gram. Jagung, nih jagung 1 buah rata-rata 18 gram. Terong ungu, nih terong ungu 1 buah, terong ungu memang gede ya teman-teman, segede gini ya. Rata-rata 25 gram. Kalau setengah ya tinggal berarti 12,5 gram. Jadi untuk formulasinya sahabat-sahabat semua, silakan kombinasikan nih antara buah yang dikonsumsi dalam sehari kemudian dengan sayuran yang dikonsumsi dalam sehari. Ya, silakan. Silakan tabel ini nanti ini aja di screenshot ataupun di apa namanya dilihat tayangan ulangnya ya supaya kecukupan serat yang kita konsumsi ini bisa terpenuhi. Dan ketika serat ini terpenuhi, maka di antara keuntungannya adalah lancarnya BAB dan terhindarnya dari berbagai penyakit. Nah, selain itu ternyata bayam juga ternyata tidak hanya mengandung serat kan? Wortel juga tidak mengandung serat kan? Tidak hanya mengandung serat kan? Bisa aja di wortel itu misalnya ada vitamin B1, B6, B12, ada vitamin A-nya juga. Jadi ini juga nilai gizinya juga, nutrisi juga masuk juga ya. Demikian juga misalnya dengan paria ya. Paria bukan hanya seratnya juga, tetapi dia dapat vitamin B1-nya, vitamin B6, vitamin B12-nya juga dapat. Ya. Terong ungu sama, ada vitamin B1, B6, B12, ada vitamin C-nya juga, ada vitamin A-nya juga, vitamin D dan vitamin E-nya juga tuh terong ungu. Jadi ketika kita mengkonsumsi ditujukan untuk serat, yang lainnya juga dapat. Begitu ya. Ya, jadi teman-teman, nah ini untuk apa namanya makanan lainnya, sumber lain. Nasi putih, di sini juga ada serat. Ternyata seratnya itu rendah teman-teman. Ya, kemudian nasi merah ada 4 sampai 5 gram dalam 1 piring. Nasi hitam juga sama, kira-kira 3 sampai 4. Ubi jalar 100 gram, kurang lebih 4. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau dari makanan pokok ya, seratnya itu nggak begitu tinggi. Jadi pantas ketika tidak mengkonsumsi sayuran dan atau buah-buahan, maka kecukupan seratnya itu rata-rata tidak terpenuhi dalam kebutuhan harian. Yang paling tinggi kan sereal tadi. Kalau berbicara sereal, berarti jenis seratnya soluble, insoluble. Insoluble ya.
insoluble, dia tidak larut dalam air, dia bermanfaat untuk diantaranya membersihkan saluran pencernaan. Nah, itulah sahabat-sahabat semua, baik lansia ataupun yang menjelang lansia ataupun belum lansia ya. Bagi teman-teman mungkin yang mempunyai permasalahan di sembelit atau konstipasi, silahkan nih, insya Allah ilmunya dapat dipertanggungjawabkan. Silahkan manfaatkan tabel-tabel ini yang sudah dihitungkan ini, semoga ini juga bisa menjadi solusi ya. Nah ini apa? Oh ini untuk pekan depan insya Allah ya. The Best Diet for Healthy Blood Pressure. Nanti pekan depan kita akan bahas makanan-makanan buah-buahan dan sayuran untuk hipertensi ya. Untuk hipertensi apa aja diantaranya ini ya. Nah ini juga untuk diabetes. Urai-urainya nanti banyak ya insya Allah. Baik sahabat-sahabat semua, sahabat MK Pagi semua, jangan lupa bahwa yang namanya lansia bukan lagi kesan di kita itu adalah tua, renta, sakit-sakitan. Tapi kita rubah, lansia itu adalah lansia yang sehat, lansia yang bugar, lansia yang produktif, yang bisa mengkontribusikan berbagai macam ilmu, pengalaman, dan lain sebagainya untuk produktivitas. Oke ya? Baik, kita sekarang ke diskusi. Baik teman-teman. Saya coba. Bu Elsa, gimana Bu Elsa? Bu Elsa Damayanti. Silakan di-unmute. Alhamdulillah. Ya. Saya 74 tahun. Oh, 47 biasa. Pantesan dari tadi senyum-senyum terus biasa ya. Baik. Biasa, punten. Sayuran apa yang paling sering dikonsumsi biasa? Wortel, papaya, buahnya. Oke. Coba. Tiap saya bikin sayuran pasti wortel masuk. Oke, bagus, bagus. Terong tuh suka terong saya. Pantas tadi nerangin terong itu senyum-senyum. Kelihatan dari saya dari tadi dari sini nih. Bu Elsa, punten. Sekarang coba Bu Elsa recall ya. Kemarin hari Kamis pagi makan apa aja? Atau sahur? Kemarin Pagi. Oh, coba kita absen. Pagi makan apa aja Bu Elsa? Selain nasi. Hah? Sereal, pagi sereal. Berarti itu seratnya insoluble fiber. Oke, sereal segimana, Bu? Ya, satu piring. Ya. Oke, terus sereal sama apa, Bu? Pakai susu saya. Nggak apa-apa. Sereal pakai susu sarapannya. Terus kenapa? Dimasak. Oh, dimasak. Siang. Biasa kemarin tuh? Kemarin. Lodeh. Kalau kemarin ada sayur kailan. Thailand banyak, jauh banget. Saya dari Thailand nggak keburu basi. Sayur Thailand. Kailan. Oh, kailan apa sih? Apa ya? Apa aja dalamnya apa aja di dalamnya? Enggak. Sayur kailan itu ditumis aja. Oh, kailan yang ditumis. Ya. Oke. Terus makan buahnya apa siang? Makan buah apa enggak? Kemarin es campur. Es campur. Saya juga belum ngitung es campur itu kadar seratnya berapa ya. Oke, terus sore? Sore malam enggak makan, kekenyangan, jadi apel aja, makan apel. Apel, oke. Apel apa, Bu? Apel yang di supermarket itu apel biasa yang merah. Apel yang merah, apel yang hijau? Bukan yang merah. Yang merah. Berarti kurang lebih itu 18 gram. Satu butir ya, Bu ya? Iya, satu. Oke, 18 gram. Sereal itu bisa nyampe 10 gram. Teman-teman, 12 gram. Apel itu bisa nyampe 18 gram. Berarti dari apel dan sereal aja, itu kurang 12 sama 18 udah 30 gram tuh, Bu. Jadi kemungkinan sudah tercukupi ya. Gimana BAB lancar nggak, Bu? Lancar kalau saya. Mantap kan? Nah, iya. Karena hitung-hitungannya udah cukup, Bu ya. Jadi sereal,
Kalau 12 gram, kemudian apel yang merah itu sekitar 18 gram, berarti sekitar 30 gram. Alhamdulillah. Baik, nggak ada wasir kan Bu ya? Alhamdulillah enggak dok. Oh, kalau misalnya sudah apa namanya kecukupan seratnya sudah cukup, lansia itu tanpa wasir ya. Pada lansia itu wasir meningkat loh Bu, hemoroid ya. Bagi mereka-mereka yang dietnya itu rendah serat ya. Iya dok. Baik, sekarang kita ngobrol sama Bu Ibet ya. Iya dok, makasih dok. Ya, baik Bu Ibet. Assalamualaikum Bu Ibet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Bu Ibet, di absen dulu. Kemarin makan apa aja? Dokter, ini yang jadi kendalanya, dokter saya ini orangnya gimana ya dokter? Jarang makan. Jarang makan, oke. Paling itu pun sekali dokter, entah kenapa karena mungkin saya sendiri di rumah ya dokter, nggak ada yang gimana ya, anak-anak kan di pesantren semua, jadi memang saya sendiri itu. Jadi ya paling ya sukanya saya pakai ikan bakar, paling gak makan pakai lalap-lalap kayak gitu dokter. Lalap apa Bu kemarin Ibu konsumsi? Kemarin timun, ada terong gitu, terong ungu gitu. Sama ya penggemar terong ya? Kemangi. Iya. Terong, timun, terus kemangi. Kemangi. Oke, terong kemarin segimana Bu? Paling kalau yang seperempat aja lah paling. Oke, seperempat potong ya. Terong seperempat potong berarti sekitar 4 gram ya Bu ya seratnya. Terus apalagi kemarin Bu? Timun segimana Bu? Seperempat kurang lebih seperempat juga dokter. Seperempat juga, paling sekitar 2 gram. 4 baru 6 gram nih Bu. Terus apalagi Bu? Makan buah, saya sukanya makan buah paling. Buah apa? Kalau buah mangga itu dokter 1 biji. Iya. Oke, berarti sekitar 10 gram. Potong aja ya. Berarti sekitar 16 gram. 16 gram. Masih kurang nih Bu. Apalagi Bu? Kemarin makan kurma 3 biji. Kurma 3 biji sekitar 4 gram ya. Berarti sekitar 16 gram, sekitar 18 graman ya Bu ya. Berarti perlu ditambah ya Bu ya. Oh iya. Berarti sekitar 18 gram Bu ya. Makan jus gitu dokter, minum jus gitu dokter bisa ya? Bagus. Bisa. Nah, ya 18 gram itu versi Quickon ya Bu ya, aslinya nanti dihitung benerannya ya Bu ya. Gimana Bu? Ada permasalahan di pencernaan? Memang kayak semenjak saya punya anak yang kedua tuh ya punya kayak gejala wasir gitu dokter gitu. Cocok. Oke. Bu, nanti gabung atuh di komunitas Stop Wasir Bu. Itu komunitas teman-teman yang apa namanya terapi wasir tanpa operasi. Kita lebih fokus ya, lebih fokus di diet manajemen terapi dan lifestyle management ya. Itu nanti linknya ada ya dokter? Kenapa Bu? Ada linknya, tolong di-share ya dokter ya. Oh, ada nggak ya di sini linknya ya? Nanti. Aduh. Gimana bisa gabungnya dokter kalau? Dokter ini saya sama ada yang mau saya tanya sama dokter. Gimana Bu? Dokter gini kan almarhum suami saya itu dokter ya. Dulu kan beliau tuh rutin sih dokter, BAB itu nggak pernah ada masalah, pokoknya rutin setiap pagi itu dokter ya. Nah tiba-tiba waktu itu yang divonis kok tiba-tiba tuh nggak bisa, susah buang air besar itu dokter pertama. Jadi kan kami sempat kaget kan dokter, oh biasanya kan lancar kata dia kayak gitu kan. Sempat minum obat pencahar, dia kemudian dia ngerasa di perutnya tuh ganjal gitu dokter kan. Nah setelah itu sampai urut, kemudian ke dokter, masih nggak ada perubahan dokter. Akhirnya lah ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah, di situ di USG dikatakan kena tumor dokter, tumor usus. Nah, ini malah sudah stadium B2 ya dokter ya. Kemudian terus kolon gitu dokter. Biar untuk lebih jelasnya disuruh kolonoskopi itu dokter. Kolon inlub ya. Nah, terus nah, setelah itu sempat kami sempat kaget. Nah, dia sempat agak drop gitu kan ya dokter, sempat down kan divonis seperti itu. Kata saya nanti dulu sabar, mungkin itu salah diagnosa aja kan. Nah, akhirnya untuk memastikan kolon itu kata dokternya, saya malah curiganya ke kanker usus karena ngelihat hasilnya itu dokter kan sudah itu luar biasa. Nah itu
terjadi akhirnya dari jarak tahu itu hanya sebulan setengah dokter. Allah akhirnya manggil suami saya. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa kok itu apa memang seperti itu ya dokter ya, nggak ada gejala kok tiba-tiba seperti itu gitu loh dokter, karena memang selama ini sama sekali nggak pernah apa ngeluh sakit perut atau ngerasa buang air juga lancar-lancar aja, tiba-tiba ya itu cepet gitu aja dokter, nggak bisa buang air besar, Baik. terakhir nggak bisa buang angin malahan gitu dokter. Baik. Terima kasih dokter. Baik. Jadi untuk CA dari kolon itu multifaktor ya. Faktornya itu banyak. Ada terkait dengan familial. Familial itu jadi ada garis keturunan ya. Garis keturunan yang tidak mesti juga misalnya bapaknya atau ibunya, bisa juga misalnya pamannya atau bisa juga misalnya kakeknya. Yang perlu diwaspadai adalah gejala-gejalanya, gejala-gejala dari CA kolon ya. CA kolon kanan, gejala-gejalanya kemungkinan dia rata-rata dalam sebulan itu ada diare. Kemudian CA kolon kiri ya rata-rata BAB itu seperti kotoran kambing, kadang-kadang seperti itu. Itu gejala-gejala yang bisa nampak. Nah, kemudian gejala-gejala lain berupa berat badan yang menurun dengan cepat, kemudian terjadinya anemia karena terjadi occult bleeding, namanya occult bleeding. Jadi perdarahan yang tidak disadari, tidak terlihat padahal itu ada perdarahan. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai resiko seperti itu, di keluarga ada seperti itu, bisa juga dilakukan screening ya. Screening itu ya. Tapi maaf dokter, kalau selama ini nggak ada gejala yang sama sekali yang seperti dokter sampaikan itu, dokter. Keturunan juga kayaknya nggak ada gitu. Makanya sempat kaget gitu, kok tiba-tiba banget gitu, cepet itunya juga. Bisa nggak ada, bisa nggak tahu ya Bu ya. Karena kan kakeknya itu belum tentu di kolon in loop, kolonoskopi ya kakeknya. Ya. Iya. Nah, bisa nggak ada, bisa juga nggak tahu ya. Apa bisa dari makanan gitu ya dokter? Apa mungkin pernah konsumsi makanan yang gimana yang akhirnya itu menumpuk, menimbulkan itu, apa bisa seperti dari situ juga dokter? Ya, kalau makanan baru diduga Bu. Makanan baru diduga menjadi salah satu faktor risiko, bukan penyebab. Di antaranya dominan makanan dari daging dan minim makanan dari sayur. Di antaranya itu. Iya. Jadi resiko bukan menjadi faktor yang pasti ya. Nah, kemudian juga gejala-gejala lain yang misalnya bisa diprediksi adalah rasa tidak nyaman di dalam perut. Abdominal discomfort namanya, itu rasa tidak nyaman. Ketika ada rasa tidak nyaman atau ada suatu rasa yang memang mengganjal dan sebagainya, itu ada gejala yang lebih lanjut lagi. Tindak lanjutnya yang paling sederhana adalah pemeriksaan USG, itu yang paling simpel. Kemudian pemeriksaan kolonoskopi atau pemeriksaan endoskopi atau pemeriksaan kolon in loop ya, di antaranya itu. Jadi itu memang istilahnya daya kerjanya itu cepat ya dokter, apa perkembangannya? Karena memang dari waktu di ya ada yang cepat Bu, ada yang tipe yang paling cepat, nama itu signet ring karsinoma. Jadi perkiraan dari tahu itu ya sebulan setengah tuh nggak nyampe dokter, itu langsung kayaknya. Dari tahu ya Bu ya. Ya, dari tahu itu bukan dari datangnya penyakit ya. Dokter, bahkan orangnya kan memang tinggi besar ya dokter ya. Jadi begitu tahu tuh drastis banget, yang berat badan tuh turun tuh kayak cepet banget, dalam waktu sebulan tuh habis badannya tuh cepet banget gitu loh dokter. Kok apa karena itu gitu, kanker yang termasuk yang udah ganas apa gimana ya dokter ya? Ya, jadi kalau tumor dalam jenisnya itu ganas, yang makin tinggi tingkat keganasan, maka makin cepat, yaitu makin agresif. Tipe yang paling cepat diantaranya adalah signet ring karsinoma. Itu memang hitungannya berbulan-bulan Bu, nggak nyampe tahunan, gitu ya. Semoga almarhum diberikan nikmat di dalam kuburnya dan disatukan kembali ya Bu ya. Baik, kita ke pertanyaan yang ada di ini ya, yang ada di Zoom, punten ya. Assalamualaikum dok, mau tanya, bila saya makan ada sambal, bila BAB sakit perut dan keluarnya agak kehitaman, kenapa ya?
Makan ada sambal. Baik. Begini ya. Kalau makanan ada sambal teh pedas nggak ya? Pedas ya. Kalau sambal tanpa cabai bukan sambal ya. Makanan yang pedas itu bersifat iritasi terhadap mukosa di usus. Ketika iritasi itu pada level tertentu, maka bisa mengakibatkan luka ya. Luka. Kemudian luka itu bisa menimbulkan adanya pendarahan. Di mana ada pendarahan? Dari mulai lambung sampai usus bagian ujung di anus. Andai kata lukanya itu di lambung, maka ada kemungkinan darahnya itu bercampur dengan asam lambung. Sehingga darah yang tadinya merah itu berubah menjadi hitam. Jadi methemoglobin namanya itu ya. Kemudian makin ujung darah, tuh makin ujung lukanya, misalnya lukanya di rektum, di anus, maka darahnya itu tidak tercampur apa-apa, makin seger. Maka pada diabetes lagi. Pada wasir, ya, pada wasir yang terjadi darahnya merah segar, menetes, gitu ya. Kalau darahnya lebih atas lagi, misalnya di usus besar, maka darah itu tercampur oleh kotoran. Sehingga darahnya itu tidak menetes, ya, bisa merah, bisa juga bercampur kehitaman. Jadi kalau ada merah kehitaman, kemungkinan di usus besar. Kalau ada hitam, kemungkinan di lambung. Kalau merah segar, kemungkinan di anus. Oh ya, Dok, bagaimana komunitas gabung? Oh ya, untuk gabung komunitas Stop Wasir, Sehat Wasir Tanpa Operasi, teman-teman bisa nanti ke admin ya 0811 20 10 111. Sebetulnya ini admin saya ya, tapi nanti akan kita share ke komunitasnya ya. 0811 20 10 111. Di sana bisanya sharing ya, sharing dari saya, sharing harian atau pekanan, bagaimana Dok, kenapa kok wasir berdarah? Nah, kita akan jelaskan kenapa sampai timbul berdarah, bagaimana cara mencegahnya. Lebih ke arah itu ya, edukasi. Ada sih beberapa yang terkait dengan konsultasi, misal pengobatan juga ada. Tapi insya Allah, ini komunitas ini sudah lama berdiri teman-teman ya. Sudah dari tahun 2012. Masya Allah. Dan sudah, alhamdulillah, syariatnya sangat banyak teman-teman yang sembuh ya, Allah sembuhkan wasir tanpa operasi ya. Dok kan dokter bedah, kenapa operasi? Operasi wasir juga, saya juga sama. Kalau yang perlu operasi, operasi. Tapi wasir itu, kalau saya lihat dari statistik ya, lebih dari 48 gitu ya, 48% itu stadium 1, grade 1 dan grade 2. Dan grade 1, grade 2, ya first line, pengobatannya itu bukan dengan operasi. Kebanyakan wasir itu derajat 1, derajat 2, ya. Dan derajat 1, derajat 2 yang paling bagus itu bukan operasi, ya. Tetapi pengaturan pola makan sama pengaturan kebiasaan, diet management terapi dan lifestyle management, ya. Di sana beberapa panduan nanti disampaikan, ya. Oke ya, udah dijawab ya. 0811 20 10 111. Baik, selanjutnya Dok, ibu saya usia 73 tahun. Sering mengeluh BAB tidak lancar, tetapi kalau makan sayur berserat, makan sayur berserat, asam urat, kambuh gitu ya. Bagaimana bisa diatasi dengan buah-buahan? Bisa diatasi buah-buahan saja, tidak dengan sayuran? Bisa. Karena pada intinya adalah ini sifatnya kumulatif, teman-teman. Jadi kalau misalnya tidak bisa dengan sayuran karena asam urat, konsumsi aja misalnya tomat, kemudian juga apel, kan itu pepaya, kan sudah cukup untuk nyampe ke angka 25 gram. Jangan lupa kecukupan cairan dan jangan lupa gerak, karena usus itu harus bergerak juga. Baik sahabat-sahabat semua, tepat pukul 6, semoga tayangan tadi bisa menginspirasi sahabat-sahabat lansia terutama, dan insya Allah pada pekan depan kita akan lebih khusus lagi membahas bagaimana peranan buah dan sayur untuk penyakit diabetes, hipertensi, dan lain sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nuhun Kang Faruknya. Kemana Kang Faruk? Waalaikumsalam. Matur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun dokter. Nah, sami-sami. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa ketemu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat ya semua ya. Nah, belum jadi. Ya, Sehat selalu dokter. Sehat-sehat. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.